banyak banget perempuan yang berpikiran, oh kalau kayak gitu karir saya berhenti setelah menikah dan punya anak. Yang mana nih yang bisa diprioritaskan? Bukan berarti kita ke kantor, kemudian anak tidak jadi prioritas. Bukan begitu. Banyak sekali izinnya dan lain-lain. Ya kita juga tidak bisa menyalahkan pihak perusahaannya. Dalam proses spouse recruitment ini, apa sih yang harus kita filter dari calon pasangan gitu? Karena kan no one is perfect. Halo, kembali lagi bersama saya Rifa Sancati dari The Love Story dalam playlist Sundays with Expert episode ketiga. Dalam episode yang ketiga ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan expert dari bidang HR yang tujuannya supaya kita bisa mempelajari ini ada nggak sih pengaruh antara kehidupan berumah tangga, pernikahan, ngurus anak di rumah dengan karir kita ke depannya khususnya dari sudut pandang perempuan. Ya, bersama saya di sini udah ada Kak Talita. Halo Kak Talita, apa kabar? Baik dong, alhamdulillah. Mungkin Kak Talita bisa perkenalan sedikit dulu mengenai perjalanan karirnya. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Talita. Saat ini bisa disebut sebagai HR expert dengan experience di bidang HR kurang lebih selama 13 tahun. Dan untuk saat ini kesibukannya menjabat sebagai CEO dan founder dari Bicara HR, inline dengan core kompetensi sebagai HR. Seperti itu. Oke, nah ini kita langsung aja Boleh ke topiknya ya. Kita kan, jadi The Love Story ini kan misinya sebenarnya ingin mengedukasi terkait pernikahan. Oke, dan pernikahan itu kalau kita ngomongin pernikahan yang sukses atau enggak, itu tidak bisa dipisahkan dengan uang, ya kan? Dan kalau kita ngomongin uang, tidak bisa dipisahkan dengan career gitu ya, dengan career development dari pasangan suami istri ini gitu. Benar. Nah, tapi tiap kali kita ngomongin masalah karir itu kan kecenderungannya lebih berat di pihak perempuan, ya kan? Karena kalau terutama di Indonesia ya masih banyak orang yang punya stigma yang ngurusin rumah, yang ngurusin anak ya semua tuh perintilan rumah tangga, beres-beres cuci piring itu perempuan, ya ngurus anak semuanya, bukan cuma melahirkan dan menyusuinya aja, tapi sampai membesarkan yang nganterin ke sekolah, ngasih makan gitu itu perempuan juga, sehingga banyak banget perempuan yang berpikiran, oh kalau kayak gitu karir saya berhenti setelah menikah dan punya anak gitu ya. Dan banyak juga loh yang suka curhat juga sama saya Kak Talita. Mereka bilang mereka merasa karirnya juga terhambat setelah menikah. Jadi karena tadi ya, karena kan stigma sosial, oh kalau ibu rumah tangga sudah punya anak akan lebih fokus dengan anaknya. Ya kan, sehingga mereka merasa kok daya jual mereka dalam dunia kerja itu berkurang, sehingga katanya lebih susah untuk dapat kerja gitu kan. Nah ini benar nggak sih kalau working mom apply pekerjaan baru atau misalkan ya udah dapat kerja lalu berkompetisi nih ya untuk mendapatkan promosi itu cenderung kalah dibandingkan pria tuh bener atau enggak sih kalau dari kacamata HR? Oke. Kita coba jawab ya, Kak Rifa. Mungkin disclaimer dulu, ini dari POV saya, gitu ya, dengan experience saya di bidang HR. Mungkin juga bisa dikatakan mewakili sebagian besar HR profesional di Indonesia, gitu ya. Kalau kita bicara masalah opportunity untuk mendapatkan pekerjaan, kesempatan untuk mendapatkan promosi pekerjaan, rasanya ini bukan tentang working mom atau bukan, gitu ya. Karena basicnya di dalam HR, let's say kita sebut rekrutmen maupun promotion, itu selalu ada yang disebut sebagai standard requirements. Standard requirements itu mengacu pada apa sih, gitu ya? Kepada level kompetensi seseorang. Jadi ketika kita mau proses rekrutmen, kenapa sih bisa dikatakan lolos? Karena dari requirement standards yang ada, kemudian pada saat kita melakukan selection dan ternyata memenuhi level kompetensinya, maka yang bersangkutan dikatakan layak untuk join. Pun dengan promotion process, dari sekian banyak rekan kerja yang ada gitu ya, dari requirements di satu posisi, kemudian dilakukan assessment dan dilihat bahwa level kompetensinya ternyata masuk atau bahkan di atasnya, maka bisa dikatakan layak untuk promosi. Jadi kalau in summary, ini tuh bukan depend on working mom atau bukan gitu ya, bukan tentang gender pria atau wanita gitu ya, tapi benar-benar depend on dari kompetensi yang dimiliki oleh orang tersebut. Jadi tenang aja working mom gitu ya, tenang aja gitu. Nah berarti kalau saya lihat tuh begini juga ya, dan ini juga sering saya jumpai sih ya dalam kehidupan sehari-hari, pekerjaan sehari-hari. Banyak di antara job seekers misalnya, orang-orang yang mencari pekerjaan. Ketika mereka gagal mendapatkan pekerjaan, mereka tuh senang mencari kambing hitam. Iya kan, oh saya tuh gagal karena saya nggak good looking gitu kan. Atau nah kalau kasusnya working mom, mereka tuh langsung pointing fingers, langsung nyalahinnya, oh karena saya udah menikah dan punya anak, makanya saya susah dapat kerja. Tapi
ketika saya berusaha mengenali mereka dengan lebih baik, enggak, masalahnya bukan itu. Banyak banget misalkan mereka bilang, oh ya karena satu saya sebagai working mom, itu saya bukan itu. Tapi kenapa? Karena skills dia sudah tidak up to date. Kayak sekarang, kalau kerja di bagian marketing, nggak ngerti digital marketing udah susah. Sulit. Ya kan, udah sulit banget gitu. Jadi kalau menurut saya sih daripada langsung menyalahkan sesuatu yang kita nggak bisa ubah juga gitu kan, kenapa nggak coba dicari apa sih yang masih bisa kita ubah dan bisa diperbaiki gitu. Benar. Karena kalau ya inline lagi dengan yang kita bahas sebelumnya ya, apakah working mom itu punya kesempatan yang sama terkait dengan karir path-nya, let's say gitu ya, dengan kondisi sudah memiliki anak. Kita melihat ya, rekan-rekan mungkin bisa googling gitu ya, banyak sekali top management level yang dari working mom gitu. Ya, jadi kayak betul wow hebat ya gitu. Nah, ya mungkin itu kembali ke yang Karifa katakan bahwa yuk kita fokus dengan how to developnya gitu ya. Fokus dengan apa yang perlu di-improve, bukan berusaha blaming condition dengan sesuatu yang mungkin kita tidak bisa kontrol ya Kak. Begitu. Kalau udah menikah, udah punya anak itu kan rezeki ya sebenarnya. Yang begitu banyak orang di luar sana juga belum punya gitu. Jadi it's not something to blame, lebih baik ada fokus aja ke depannya apa yang bisa kita improve. Benar, gitu ya. Sepakat. Nah tapi di satu sisi ya, walaupun secara kesempatan sebetulnya di Indonesia secara umum sudah cukup equal gitu kan. Tapi kan tetap aja ya, kalau dari segi challenge, pasti yang sudah menikah dan punya anak akan lebih challenging. Pasti. Ya dibandingkan yang masih single gitu. Banyak yang bilang, ya lu sih enak gitu kan, masih single makanya karirnya gampang. Dan aku gak pernah menepis itu sih, honestly. Karena aku lihat adik-adik aku udah punya anak, ya kan, anaknya orang apa nangis, orang tuanya lagi work from home, gak bisa fokus meeting. You can relate to that kan kayak gitu. Oh iya sih, aku akuin memang pasti lebih berat nih ya untuk berkarir kalau sudah punya anak, khususnya kalau misalkan dapat suaminya juga yang tidak suportif gitu, yang benar-benar semua ngurusin anak nih, urusan istri gitu kan. Sendiri-sendiri ya tugasnya. Gitu. Nah itu pasti memang lebih berat gitu. Nah ada nggak sih tips atau saran dari Kak Thalita gimana caranya supaya para working mom ini tetap bisa optimal dalam keduanya, dalam managing household-nya juga, membesarkan anak-anaknya juga, dan juga dalam merintis karirnya, supaya jangan sampai pernikahan tuh malah jadi seperti kuburan ya buat impiannya wanita, kan kasihan juga sebenarnya. Oke. Kalau bicara hal tersebut ya, saya rasa rekan-rekan yang masih single dan saat ini bekerja itu bukan sesuatu yang mudah pastikan, challenging sekali. Nah apalagi sudah menikah, punya anak-anaknya lebih dari satu lagi, wah itu kompleks sekali. Apalagi pas masih kecil kecil-kecil gitu ya. Oke, jadi sebenarnya kalau dari experience yang saya jalani, bicara masalah bekerja sebagai working mom, kemudian bagaimana balancing dengan keharmonisan rumah tangga gitu ya. Ini bicara tentang komitmen kita secara pribadi, pasangan, gitu ya, dan kemampuan kita untuk berkomunikasi secara efektif dengan perusahaan, rekan kerja pun dengan pasangan. Oke, jadi ya katakanlah contoh ya, ketika saya waktu itu baru melahirkan, kemudian ada cuti melahirkan, kemudian kembali lagi ke dunia kerja, ada beberapa momen di mana itu kita sebut sebagai persimpangan jalan Karifa gitu ya. Ada kondisi di mana kita bangun tidur yang tadi malam anak sehat, tiba-tiba pagi kok badannya anget gitu kan. Iya, itu ya unpredictable lah ya. Kemudian saya menyadari bahwa oh my god, hari ini ada presentasi meeting dengan BOD yang sudah dipersiapkan beberapa minggu lalu gitu. Dan kita sebagai working mom, ini gimana ya meninggalkan anak atau memilih karir dengan ya persiapan yang sudah sangat matang gitu ya. Dalam kondisi itu, kalau kita kembali dengan kata komitmen dan komunikasi secara efektif yang terbuka, saya pribadi sebagai ibu perlu menentukan skala prioritas. Jadi kalau kita melihat anak sakit ini kan ada kategorinya ya Kak, gitu ya, kategori yang let's say kita tidak bisa tinggalkan sama sekali atau bahkan harus dibawa ke rumah sakit segera. Ada kondisi di mana kayaknya ini kalau di taking care sama family dalam waktu 1-2 jam saya ke kantor masih bisa, kemudian saya balik lagi gitu ya. Atau yang kondisi ya benar-benar saya harus berjuang sebagai ibu di rumah meninggalkan pekerjaan saya gitu ya. Nah dari priority itu kita nggak bisa berharap bahwa kantor, rekan kerja bisa selalu memahami ya Kak, gitu. Itu susahnya sih. Benar, tapi dari apa yang kita putuskan, tentu dengan komitmen kita secara profesional ya. Tadi makanya kita melihat yang mana nih yang bisa diprioritaskan. Bukan berarti kita ke kantor,
kemudian anak tidak jadi prioritas, bukan begitu. Tetapi kita memahami ada sesuatu yang bisa kita taking care with family sebentar, kemudian kita menjalankan kewajiban kita, kemudian kita kembali lagi, itu kan sebenarnya win-win solution gitu ya. Nah, dengan pilihan-pilihan yang kita ambil yang mungkin juga butuh pengorbanan, komunikasi secara efektif itu juga jadi penting. Let's say, mohon maaf ya, saya harus datang terlambat karena kondisi anak seperti ini, tapi saya akan datang di jam meeting, gitu ya. Kemudian dengan tim, tolong didelegating dengan benar persiapan meeting dan lain-lain. Pun dengan pasangan, let's say, kamu hari ini ada hal yang sangat urgent banget gak di kantor? Boleh nggak aku pergi dulu 3 jam, kamu di sini dulu, kemudian aku kembali dan kamu kembali lagi ke kantor, misalkan gitu ya. Jadi, kalau kita bicara masalah balancing, gimana caranya kita bisa jadi working mom yang happy, punya karir dan keluarga juga bahagia, rasanya itu bukan depend on diri kita aja, tapi depend on dari bagaimana pasangan dan family atau support system melihat itu sih Kak. Gitu. Makanya kan ada istilah it takes a village to raise a child ya, karena memang harus ada saling bantu-membantu, karena bukan cuma masalah ibunya kerja atau enggak, ibunya di rumah pun tetap butuh support system. Benar. Untuk membesarkan anak itu sendiri. Dan tadi aku tertarik nih yang Mbak Talitha bilang kan, belum tentu semua orang tuh mau mengerti. Iya dong. Gitu. How do you deal with that untuk orang-orang yang nggak bisa, lu kerja harus komit nih, gitu kan ada juga orang yang seperti itu. Paham. Jadi sebenarnya gini ya, kita berusaha objektif melihat ini ya Kak Rifa. Kita tidak blaming orang-orang yang dianggap kok setelah jadi working mom sering banget izin dari kantor misalkan gitu ya. Setiap orang pasti punya reasonnya masing-masing. Tapi kalau kembali ke highlight tadi mengenai komitmen, bagi saya kalau track recordnya dilihat, orang ini benar-benar hanya mencari excuse saat benar-benar urgent, rasanya ketika ada overtreatment dari lingkungan kerja, yang kurang wise bukan working mom-nya, melainkan lingkungannya, gitu ya. Tapi kalau secara historical kita bisa bilang talk by data sering banget izinnya. Yang tadi, ini kita ngomongnya komitmen loh, hubungan profesional antara kita sebagai karyawan dengan kantor ya. Kalau secara track recordnya banyak sekali izinnya dan lain-lain, ya kita juga tidak bisa menyalahkan pihak perusahaannya. Jadi again, kalau kita mau jadi working mom yang bisa balance, komitmen tadi jadi penting sekali. Kalaupun kita sudah berkomitmen tapi lingkungan seperti menunjukkan sikap-sikap yang kurang suportif, rasanya kalau saya pribadi ya Kak melihat, as long kita ada di track yang benar gitu ya, dan kita berjalan dengan visi, misi, dan target hidup kita sendiri gitu ya, rasanya tidak terlalu perlu memusingkan sih lingkungan-lingkungan yang seperti itu. Gitu ya. Tapi again, kalau share mentality kan beda-beda ya Kak. Kalau ternyata terlalu destruktif, kita sudah fair tapi pihak-pihak terkait tidak fair melihat kehidupan kita seperti apa, ya rasanya opsi untuk mencari opportunity lain pun bisa menjadi opsi begitu. Nah makanya ini juga tiap kali ada orang curhat gitu ya mengenai kantornya, ada satu privilege yang mereka tuh nggak sadar. Privilege apa? Punya atasan yang suportif sama your private life. Itu nggak semua atasan tuh bisa begitu. Jadi kalau teman-teman di sini udah punya atasan, udah punya teman-teman sekantor yang support you to raise your children, itu privilege yang harus disyukuri banget gitu ya. Karena kan kantor tuh nggak ada yang 100% sempurna. Iya, benar. Iya kan? Jadi harus melihat juga hal apa sih yang menjadi kelebihan perusahaan ini dan apa yang menjadi kekurangannya, masih bisa manageable atau enggak gitu. Karena kalau kasusnya udah parah yang seperti Kak Talitha tadi bilang, akhirnya harus bersaing lagi nih dengan job seekers lain di luar sana untuk dapetin new job gitu. Benar. Sekarang kalau kita kembali ke pengalaman pribadinya Kak Talitha ya, transisi dari single woman menjadi married ya, terus kemudian punya anak gitu. Boleh ceritain nggak gimana perjuangannya nih untuk tetap bisa mengejar cita-citanya di karir sambil menjaga keharmonisan keluarga? Jadi kalau kita bicara masalah transisi dari single sampai dengan menikah, honestly saya harus katakan tidak ada hal yang signifikan berbeda gitu ya. Kenapa? Karena alhamdulillahnya, mungkin nanti akan kita bahas juga ya Kak, bagaimana kita memfilter calon pasangan kita gitu ya. Karena alhamdulillahnya ketika saya memilih pasangan, ada kualifikasi yang bukan tentang bagaimana wajahnya, bagaimana harta kekayaannya saja dan lain-lain gitu ya. Tapi ini tentang value melihat sesuatu di dalam kehidupan. Jadi ketika saya menikah,
rasanya malah ke kantor ini malah jadi lebih seru gitu ya. Nice. Jadi berangkat kerja jadi bisa bareng gitu ya, pulang kerja kena kemacetan kita bisa cicat tentang kondisi di kantor hari ini seperti apa gitu ya. Jadi rasanya itu menyenangkan. Nah tetapi rezeki kita nggak ada yang tahu ya Kak. Betul. Ternyata 1 bulan menikah saya hamil gitu ya. Nah itu mulai merasakan lah, oh rasanya begini ya, dimana kita bener-bener ada new journey dalam hidup gitu ya. Let's say hamil, mulai membesar, jalan mulai susah. Ada yang sebutannya hamilnya sehat terus gitu ya. Ada yang kayaknya tuh mual setiap hari gitu ya. Nah, dalam kondisi-kondisi seperti itu saya mulai merasakan Kak transisi karir. Dimana kalau dulu gitu ya, kebetulan saat saya sedang hamil, saya masih handle sebagai head of LOD gitu ya, Learning and Development, Organization Development. Jadi aktivitasnya banyak bikin training dan lain-lain. Itu aktif banget ya. Aktif, jadi benar mulai merasakan kayak kok jalannya capek ya, kok ngomong capek ya gitu ya, gitu. Tapi ya itu dijalani sebagai bagian dari journey karir, include dengan menjadi working mom nantinya. Nah, tetapi yang benar-benar terasa berbeda nih Kak, adalah saat yang kita tunggu-tunggu ini keluar, gitu ya. Kita mungkin, let's say kita sebut sebagai insting seorang ibu, gitu ya. Jadi ada rasa di mana ketika saya mau meninggalkan anak ini di rumah, ada rasa bersalah yang luar biasa gitu ya. Oh, gimana nih caranya gitu ya. Oh ternyata ketika saya share, ini pentingnya sharing juga ya dengan rekan-rekan yang baru menjadi working mom, let's say. Ini rasa yang wajar ya gitu ya. Ketika kita memang after cuti harus kembali dengan pekerjaan gitu ya. Ternyata oh ini hal yang fine-fine aja. Berarti kamu curhat ke sesama perempuan? Benar, sesama perempuan, fine-fine aja gitu. Tapi ternyata memang setiap orang dan keluarga punya dinamikanya masing-masing ya Kak. Saya pribadi, saat itu ketika merasa punya anak, kemudian melihat suami mobilitas ke kantor setiap hari gitu ya, saya merasa ini saya merawat anak saya sendiri gitu, ada rasa-rasa seperti itu. Tapi ketika saya diskusi gitu ya, saya bertanya dengan suami, ini anak kita, itu kan tanggung jawab saya dan kamu ya, gitu ya. Saya memahami bahwa kamu sebagai kepala keluarga ada kewajiban yang harus dilakukan ke kantor, let's say setiap hari gitu ya. Tapi juga perlu dipahami, baik saya ibu rumah tangga atau saya ibu pekerja gitu ya, saya adalah ibu anak ini. Baik kamu yang memiliki tanggung jawab untuk pulang pergi ke kantor, bagaimanapun kamu adalah ayah dari anak ini. Jadi yang bisa dilakukan apa Kak untuk membuat transisi itu tidak terlalu membuat kita kaget? Figur suami dan ayah yang bisa memposisikan sesuai porsinya. Gitu ya. Kalau yang paling mudah, kalau malam misalkan ada hal-hal yang urgent dengan anak, suami bangun dong, temenin, gitu loh Kak. Malam ini selalu istrinya aja gitu, bener. Kayak kurang lebih seperti itu sih Kak. Ada balancing, ada support, kesadaran, willingness dari pasangan untuk melihat bahwa ini bukan new journey istri gue doang, tapi new journey gue juga sebagai suami dan ayah gitu. Dan ini sesuatu yang masih harus banyak dipelajari laki-laki di Indonesia ya, unfortunately, karena kita angka fatherless-nya tuh lumayan tinggi gitu, sehingga ya memang patut disadari ini anak berdua tadi kan, sehingga ya tanggung jawabnya juga harus tanggung jawab berdua gitu. Benar. Sekarang masih soal transisi ini ya, tadi kan yang pertama adalah perlu support dari suami juga ya, nah terus yang kedua kan pastinya masalah waktu ya, kalau waktu kita single ya all the time in the world punya kita sendiri, bebas mau ngapain aja. Setelah ada suami bagi dua sama suami. Ketika ada anak bagi lagi ke anak, itu gimana tuh? To manage with all that, time management itu seperti apa? Jadi gini ya Kak Rifa, pada saat anak saya mulai ya, let's say usia setahun gitu ya, saya masih bekerja di salah satu korporasi menjadi head of HR di sana dengan segala tanggung jawabnya. Kemudian ada momen di mana dalam kurun waktu tertentu saya itu harus pulang nggak seperti biasanya. Di atas jam 7 malam, di atas jam 8 malam, karena ada meeting yang tidak bisa ditinggalkan gitu ya. Akhirnya saya merasa begini, buat apa sih saya bekerja gitu. Pada akhirnya kan untuk anak. Tetapi ketika saya bekerja dalam waktu yang cukup lama setiap harinya, saya kehilangan waktu berharga itu sama anak. Gitu ya. Saya nggak bilang bahwa ibu-ibu pekerja yang datang ke kantor berkorban ya dengan segala macam tantangannya itu tidak memikirkan anaknya, tapi again setiap individu punya POV dan value
dan pemikirannya masing-masing. Betul, ya. berbeda-beda. Benar. Jadi di situ saya sudah merasa ada limitnya nih Kak. Wah nggak bisa nih. Berangkat anak tidur, pulang anak tidur, mau sampai kapan nih kayak gini gitu ya. Jadi kalau kita sebut sebagai work-life balance, rasanya udah nggak bisa balance gitu. Bicara dengan suami pun sama. Jadi kita tidak bisa benar-benar berdua secara kehadiran itu utuh melihatnya dalam waktu yang cukup lama. Kayak akhirnya kalau bicara masalah seperti ini harus ada solusi dong Kak, gitu ya. Apa sih solusinya? Kalau kita kerja di korporasi dari Bekasi ke Jakarta, let's say domisili aku Bekasi ya Kak. Domisili aku di Bekasi ke Jakarta, habis subuh berangkat, pulang itu let's say kita tenggo jam 6 sampai rumah tetap setengah 9 gitu ya. Rasanya nggak akan terjawab work-life balance itu, sejujurnya. Dalam work-life balance POV saya dan suami. Mungkin pasangan-pasangan lain memiliki POV yang berbeda. Akhirnya dengan segala hal yang kita pikirkan, dengan passion kita di bidang masing-masing gitu ya, kita memutuskan rasanya kalau kita mengejar work-life balance memang harus berkorban, tetapi mungkin dari pengorbanan ini ada journey baru nih Kak. Akhirnya kita memutuskan untuk meng-create something yang disebut sebagai bicara HR. Oh jadi asal-usulnya bicara HR karena ini. Yes, gitu. Jadi kayak kalau kita mau punya work-life balance kita mau mengatur waktu kerja kita, rasanya kita harus punya usaha dan perusahaan kita sendiri. Supaya apa? Supaya profesionalitas itu tetap kita pegang Kak. Gitu, itu menjadi solusi. Tapi kalau misalkan rekan-rekan bertanya, ada nggak opsi lain selain bikin usaha dan perusahaan sendiri? Karena sejujurnya itu pengorbanan baru lainnya ya Kak, dalam sebuah journey. Business is definitely not easy. Benar. Mungkin solusinya adalah salah satunya meng-cutting jarak dari kantor ke rumah atau rumah ke kantor. Berarti cari kantor yang lebih dekat, filteringnya. Atau mungkin pekerjaannya remote. Remote working itu bisa juga menjadi opsi. Oke, I see. Nah, kalau kita ngomongin pengalaman kamu nih sebagai seorang praktisi HR, ada nggak sih ilmu kamu sebagai seorang praktisi HR yang ternyata kepake banget nih dalam rumah tangga? Oke. Kalau kita bicara HR sebenarnya Kak Rifa, mungkin rekan-rekan belum benar-benar memahami bahwa HR itu pilarnya banyak. Oh yes. Gitu ya. Jadi benar. Jadi kadang-kadang yang halayak umum ketahui HR itu ya rekrutmen, penggajian gitu ya. Tapi HR itu banyak. Nah, kebetulan kalau kita bicara masalah hubungan antara pasangan, suami istri gitu ya, rumah tangga, rasanya ada 3 pilar yang cukup inline dengan itu. Salah satu yang pertama adalah rekrutmen ya. Di situ kita bicara masalah sourcing, selection, placement. Jadi di awal banget nih ketika kita memilih seorang pasangan, kalau di kantor secara profesional kita punya namanya job qualification gitu ya, atau standard requirements gitu ya. Harus bisa apa? Itu harus kita buatkan ya, bukan secara berlebihan atau seperti apa ya Kak, tapi setidaknya kita tahu bahwa untuk menjadi seorang suaminya Thalita, kira-kira untuk menghabiskan waktu sampai akhir hayat itu harus gimana. Nah, itu bisa kita pikirkan. Kalau ada POV, kok kayak gitu banget cari pasangan gitu ya. Rasanya di zaman sekarang ini sudah tidak menarik lagi membahas POV orang yang destruktif. Betul. Gitu, karena kan kehidupan rumah tangga kita yang menjalani ya Kak. And forever is a very long time. Benar gitu. Jadi di starting banget ketika kita bicara recruitment proses, maka selection, the right man on the right place itu penting sekali untuk dilakukan gitu ya. Kemudian yang kedua, kita belajar ada pilar namanya people development. Jadi kalau people development ini Kak, yang saya pahami adalah selalu memberikan orang kesempatan untuk berkembang dan bertumbuh. Oh, that's nice. Gitu ya. Tetapi bukan hanya sekedar kita ngomong, yuk kita harus berkembang, kita harus bertumbuh gitu. Kita harus tahu positioning kita tuh sekarang di mana. Dalam arti kata kalau kita ngomong ada namanya kompetensi standards, ada kompetensi requirements yang kita harapkan di level berapa, kita harus bisa melakukan assessment sederhana. Sekarang nih kita ada di positioningnya angkanya berapa sih gitu, baik kita maupun pasangan. Nanti pada saat kita menyadari bahwa kalau kita mau menjadi parents yang begini, menjadi suami dan istri yang begini, ternyata gapnya ada gitu ya, gap kompetensi. Kalau di kantor kita ngomongnya gap kompetensi gap kompetensinya ada gitu ya. Maka yang harus kita lakukan apa? Ayo cari hal-hal yang berkaitan dengan self improvement. Dari itu kita
mencari training bersama misalkan, atau kita brainstorming berdua gitu. Itu bisa menjadi hal yang menyenangkan gitu. Berarti gap ini boleh dibilang kayak sebenarnya harusnya kita udah sampai mana sih gitu kan, dan saat ini kita lagi di mana. Masih di mana. Kalau masih ada jarak nih antara dua hal ini ya berarti kan ada something to improve ya. Benar. Dan ini benar sih berlaku banget dalam dunia karir dan juga dalam rumah tangga ya pasti. Benar. Jadi kalau kita bilang, kita perbaiki dong rumah tangga kita gitu ya. Tapi kita nggak pernah tahu sekarang positioning kita ada di mana dan kita mau ke arah mana. Dan jadi nggak tahu juga, jadi yang How kurang to do-nya dari jadi bingung. gitu Iya kan? benar gitu. Iya. Jadi itu penting sekali untuk dilakukan. Dan yang terakhir ada Pilar namanya yang ketiga ya, ada namanya pilar organization development. Jadi di sana kita bicara masalah company values, ada visi, misi, target perusahaan gitu ya. Kalau bicara rumah tangga, kita bisa mempelajari dan menyadari bahwa setiap family kita dan suami itu punya family values-nya masing-masing. Kalau ternyata kita hadir, kita belum tahu family values kita, alangkah baiknya itu dibicarakan. Kenapa? Karena ini nanti akan bicara masalah do's and don'ts activity di dalam rumah tangga. Gitu ya. Let's say berdua belum punya anak. Saya nggak apa-apa kok kamu pergi dengan lawan jenis dengan catatan urusan pekerjaan. Contoh seperti itu. Atau ada yang secara ekstrem ngomong, saya nggak mau kamu pergi dengan lawan jenis even itu kerja. Pun itu terlihat sebagai barrier dalam rumah tangga, tapi as long ada komunikasi terbuka, mencari win-win solution-nya itu kan bisa dilakukan. Gitu ya Kak. Nah yang tidak kalah penting juga dari ODI adalah kita berhak loh membuat visi, misi, dan target kita sebagai pasangan. Yes, jadi gitu. yang punya target visi misi bukan cuma perusahaan ya, sebuah keluarga juga harus punya. Ini mau dibawa kemana keluarga ke depannya? Dengan style yang seperti apa yang kita mau achieve untuk kita maupun anak kita gitu ya. Terlihat kok serius banget rumah tangganya misalkan gitu ya. Tapi honestly enggak. Kalau kita membawa value tersebut dan menjalankannya dengan kontekstual rumah tangga gitu ya, rasanya enggak akan terlalu formal. Dan enggak sekaku itu Enggak sekaku itu. Pun malam mau tidur aja sama pasangan, diskusi singkat dengan hal-hal yang kita sebutkan tadi pun bisa gitu ya. Asal value-nya tadi aja yang diterjemahkan ke rumah tangga kita gitu. Nah, terus ini nih ke poin masalah rekrutmen tadi. Ini kan aku ya sebagai someone yang still single in my 30s itu sering banget dibilang lu tuh terlalu pilih-pilih Rif, makanya masih jomblo gitu kan. Tapi aku selalu mikir kayak gini. Guys, are you crazy or what? Karena aku ngelihatnya jangankan milih pasangan, milih sepatu aja mikir. Iya kan, kalau sepatunya asal beli ntar kalau nggak enak dipakai kaki lecet jalannya pincang gimana gitu kan. Sama kerja juga gitu kan. Enggak yang kayak semua company yang mau nerima gue ambil kan ya gitu ya. Lihat dulu mana nih yang kira-kira, kan aku di finance accounting dulu ya waktu masih jadi karyawan. Mana yang bersih organisasinya, mana yang suka nyogok kantor pajak misalnya gitu kan. Nah, terus mengenai self development aku ke depannya, mana perusahaan yang ngasih room for growth, mana yang kayaknya sampai pensiun nggak bakalan naik jabatan lagi, itu kan harus dipertimbangkan. Jadi kalau milih sepatu, milih kerjaan aja, mesti hati-hati. Ya masa pilih pasangan asal-asalan gitu. Iya kan, apalagi tadi forever as a very long time, jangan sampai dihabiskan dengan orang yang salah gitu. Nah sekarang aku balikin lagi, Gaga, dalam proses pause rekrutmen ini, apa sih yang harus kita filter dari calon pasangan gitu? Karena kan no one is perfect ya, I'm not perfect, no one is perfect. Nah tapi mana sih yang kita bisa filter ini imperfection atau ketidaksempurnaan yang sifatnya acceptable atau dapat diterima, dan mana yang enggak gitu, supaya kita tahu oke, this is the right person to marry. Karena mungkin at some point aku kepikiran, apa iya aku ini terlalu pilih-pilih juga gitu ya, nggak tahu juga sih. Kadang still like challenging myself. Nah, I want to hear it from you, Kak. Oke. Jadi kalau kita bicara masalah konteksnya mencari pasangan atau calon hidup gitu ya, tentu saya rasa dengan kadarnya masing-masing orang punya waktu yang cukup panjang menurut POV-nya masing-masing untuk memilih pasangan. Rasanya nggak ketemu tiba-tiba langsung itu pasangan saya, nggak akan kayak gitu. Nah, tapi dalam konteks ini, kalau kita bicara masalah pemilihan pasangan ya, seperti halnya dalam rekrutmen proses, menentukan standard requirements siapa pasangan kita gitu ya, itu hal yang sangat wajar untuk dilakukan. Karena dalam konteks ini harus teman-teman ingat gitu ya, mungkin sekarang gen yang sedang sibuk mencari pasangan nih ya, mostly mayoritas let's say Gen Z gitu ya. Betul.
pasangan itu nggak hanya tentang masalah, wah dia lucu, ya gemes banget liatnya, gitu ya, wah asik nih diajak nongkrong, gitu ya. Sebenarnya itu nggak apa-apa, itu fine-fine aja. Tapi perlu dipahami bahwa mencari pasangan hidup itu bukan hanya untuk hari ini, beberapa hari ke depan, tapi sampai akhir hayat, gitu ya. Kita bener-bener tiap hari bangun tidur ngeliatnya dia lagi, dia lagi, gitu. So, kalau seperti ini, kalau saya boleh saran ya Kak, nggak apa-apa tentukan preferensi pribadi, kualifikasi seperti apa yang diinginkan itu silahkan. Tetapi kalau kita melihat ini menjadi lebih serius sedikit, seperti yang tadi ada di organization development, rasanya sebelum memilih pasangan, kita perlu menentukan visi, misi, dan target kita sendiri, ditambah dengan personal values kitanya sendiri gitu. Kita harus tahu sebenarnya selama dalam rumah tangga nanti apa aja sih yang mau kita lakukan. Let's say bentuk parenting seperti apa yang mau kita kerjakan. Kalau kita ketemu sama pria yang cukup dominan, ketemu sama pria yang cukup berani untuk berkata-kata dengan intonasi tinggi, apakah yang kasar gitu ya, apakah nanti parentingnya akan menjadi otoriter kepada anaknya gitu ya. Jadi ini sesuatu hal yang untuk jangka panjang dan rekan-rekan bisa menentukan bahwa oh, gue mau punya rumah tangga yang kayaknya bisa menjalani kehidupan dengan asik. Berarti kalau asik ini harus ketemu orang yang seperti apa? Pertama, good listener. Berarti bukan dominan. Gitu. Itu bisa dianalisa Kak secara sederhana ya. Mungkin kalau saya dengan HR experience-nya akan lebih deep. Tapi kalau rekan-rekan secara umum rasanya bisa. Mudahnya kayak tadi. Maunya menjadi orang yang kalau ada kondisi hal-hal yang sifatnya masalah besar, itu bukan menjadi orang yang blaming others gitu ya. Bukan jadi orang yang ngajakin ribut orang terus. Oh, kalau seperti itu berarti kita harus cari tipikal yang seperti apa ya. Kalau ada namanya di psikologi Kak, ada namanya tes, itu salah satu psychological test, itu namanya DISC. Ya, ada mengklasifikasi karakter manusia menjadi dominance, influence, steadiness, compliance. Kalau kita mau cari orang yang benar-benar bisa membawa situasi dan kondisi rumah tangga itu tenang, adem gitu ya. Ya, paling mudahnya kita melihat dia punya kemampuan untuk mendengarkan secara baik dan mencerna masalah, kemudian memberikan suggestion dari permasalahan tersebut. Kalau kita mau rumah tangga yang tenang tadi sebagai target rumah tangga kita, maka yang dijadikan standard requirements dalam mencari pasangan adalah carilah yang good listener. Atau di DISC-nya setidaknya dia punya S di dalamnya, gitu ya, steadiness contohnya gitu. Dan hal-hal teknis lainnya seperti itu. Intinya dari visi misi tadi yang sudah kita tentukan, tentu kita nggak bisa egois dong Kak. Lo harus ikutin visi misi gue, nggak bisa gitu. Ya. Karena ini berdua kan. Berdua. Justru yang dijadikan catatan utamanya bukan dia ikut visi misi kita, tapi calon pasangan kita ini punya willingness ya dan punya capability untuk mencerna apa yang dimaksud dengan visi, misi, target, dan family values tadi. Kalau kita punya pasangan yang memahami, inline, satu frekuensi, dalam konteks bukan berarti saling mengerti setiap saat ya Kak, karena nggak ada pasangan yang perfect lah gitu ya. Betul. Tapi kalau kita mendapatkan orang yang inline pemahamannya dengan apa yang kita pahami, itu akan menjadi lebih mudah meminimalisir konflik ya, membuat kita berkomunikasi menjadi lebih efektif gitu. Itu rasanya perlu. Jadi rekan-rekan sebelum memilih mau yang seperti apa, boleh tanyakan dulu ke diri kita. Kita mau berumah tangga yang seperti apa sih? Gitu. Itu menjadi sangat penting untuk menentukan calon pasangan seperti apa yang bisa inline dengan harapan kita tadi. Gitu. Jadi hanya good listener aja atau ada lagi nih yang lainnya? Sebenarnya kalau konteksnya kita memilih pasangan, contoh ya Kak, kalau saya itu dari sekian banyak laki-laki di dunia ini gitu ya, saya merasa saya butuh mendapat pasangan yang bisa memberikan advice. Terhadap apa yang saya informasikan. Ya let's say di pekerjaan ada kendala ini,
Apa sih pendapat kamu? Bisa jadi teman brainstorming. Bener gitu ya. That's why mungkin karena itu pun kita bisa berbisnis bersama di Bicara HR. Karena kita bisa melakukan brainstorming itu. Nah, berarti sebagai salah satu kualifikasi pasangan yang saat itu saya harapkan adalah smart enough untuk diskusi bersama saya dalam hal receh maupun hal yang sangat berat gitu. Itu saya tentukan gitu. Ataupun satu hal lagi. Saya punya kebetulan Kak, almarhum papa saya itu orang yang sangat dekat dengan anak-anaknya, gitu ya. Saya anak perempuan, core memory saya banyak yang indah dengan almarhum papa saya. Jadi saya berharap mendapatkan suami yang bisa juga berkontribusi terhadap perkembangan anak. Maka dari awal menikah, yang kita kembali ke topik tadi sebelumnya, ketika awal menikah, kita sudah diskusi bersama. Dan ketika filtering sebelum menikah, saya melihat, oh bahwa calon pasangan saya ini adalah orang yang cukup punya growth mindset untuk melihat bahwa ini bukan kehidupan di mana pria dan wanita punya positioning yang berbeda. Sehingga pada saat anak saya lahir, kita mengerjakan semua bersama, itu terasa lebih ringan ya Kak. Kita jadi happy menjalaninya gitu. Berarti sebenarnya boleh disimpulkan, pernikahan itu tidak sebegitu menakutkan ya, asalkan kita mendapatkan pasangan yang tepat. Benar sekali. Oke, thank you banget Kak Talitha. Sama-sama. Very insightful. Semoga episode kali ini bisa ngebantu teman-teman nih untuk memantapkan pilihannya, ya, ngebantu juga untuk perkembangan karir ke depannya. Amin, amin, amin. Oke, demikian episode ketiga dari Sundays with Expert. Jangan lupa untuk stay tune di channel kami ini untuk melihat video dari experts yang selanjutnya untuk membantu teman-teman dalam menjalani bahtera rumah tangga. Finally, thank you for watching. Jangan lupa like dan jangan lupa subscribe. Bye-bye. Yay!